era Baghdad maupun era Damaskus itu menekankan keragaman, menerima semua unsur. Majapahit itu kenapa berjaya? Salah satunya kuncinya juga keragaman. Keragaman dan keselarasan. Selaras, harmoni. Sikap moderasi bisa ditumbuhkan dengan cara belajar dan mengalami keragaman. Sore hari ini temanya adalah moderasi beragama dan keberagaman kita. Telah hadir di tengah-tengah kita ini adalah seorang profesor, guru besar UIN Sunan Kalijaga, sekaligus juga guru saya di UIN Sunan Kalijaga, Prof. Al-Makin, PhD. Kementerian Agama sendiri mendefinisikan moderasi beragama itu merupakan proses untuk memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan berimbang, atau secara adil dan seimbang begitu, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan dalam mengamalkan ajaran agama. Nah, orang yang disebut atau mempraktekkan moderasi beragama itu adalah orang moderat. Moderasi beragama itu bukan berarti, dalam konteks ini, moderasi beragama itu bukan berarti memoderasi agamanya, karena agama sendiri sudah mengandung prinsip moderasi, keadilan misalkan, dan keseimbangan. Jadi bukan agama jika dia itu justru mengajarkan kerusakan di muka bumi, kemudian juga kezaliman dan antara muka begitu. Agama itu tidak perlu dimoderasi lagi, sebaliknya yang perlu dimoderasi adalah orang yang mempraktikkan agama itu. Nah, kalau kita melihat bahwa moderasi itu adalah sebenarnya penengah, atau juga moderasi beragama ini jalan tengah dari isu-isu atau kubu-kubu lainnya, seperti misalkan kubu ekstrim kanan dan juga ekstrim kiri. Kita akan mendiskusikan pada sore hari ini apa sih sebenarnya moderasi beragama itu dalam konteks Indonesia dan apa pentingnya kita membahas moderasi beragama. Kemudian bagaimana sebenarnya cara atau strategi mengimplementasikan moderasi beragama di dalam kondisi Indonesia saat ini. Profesor Makin, dengan segala hormat saya persilahkan waktu untuk penyampaian materinya. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih undangannya, Mas Muhammad Khutub, kawan lama di Jogja, sekarang sudah di Jakarta. Baiklah, kita mulai mungkin dengan syukur alhamdulillah, sholawat serta salam kepada Sayyidina al-Anbiya, Sayyidul Anbiya Muhammad SAW ya. Semoga rekan-rekan semua, Bapak Ibu, para pemirsa tetap diberi kesehatan. Semoga terjaga dari virus, dan yang kebetulan mendapatkan musibah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah Ramadan yang berbahagia. Terima kasih, ini suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya sangat menghargainya. Sekali lagi, dalam konsep moderasi yang dicanangkan oleh pemerintah, terutama Kementerian Agama, ini perlu kita sambut dengan hangat dan perlu kita dukung secara bersama-sama. Ini adalah suatu usaha yang baik ya. Semoga kita bisa mencapainya. Dan itu juga usaha ini berhasil karena tidak hanya programnya bagus ya, tidak hanya inisiatif pemerintah, tapi itu peran serta citizen dalam bahasa demokrasinya, peran warga. Jika warganya tidak melaksanakan, ya pemerintah tidak sukses ya, dan itu kitalah yang harus mensupport secara bersama-sama program moderasi. Sebetulnya dalam khazanah klasik kita ya, khazanah perbincangan keagamaan kita, wacana keagamaan kita kan sudah banyak konsep tawassut ya.
konsep moderasi, konsep tengah-tengah ya, tawasud, tawazun, ta'adul ya. Itu jika kita kembali kepada konsep saat ini, tetapi jauh-jauh hari, kira-kira 1100 tahun yang lalu, itu ada filosof terkenal dari Turkmenistan, dari kota Farab, yaitu Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi. Dia mempunyai konsep namanya sa'adah ya. Sa'adah itu adalah kebahagiaan. Nah, sa'adah ini selalu disertai dengan akhlak ya. Akhlak ini bahasa Inggrisnya kira-kira karakter building. Itu sebenarnya adalah terjemahan dari akhlak. Al-Farabi di dalam banyak kesempatan selalu menyinggung sa'adah, kebahagiaan. Terutama konsep dia dalam masyarakat atau civil society yang dia sebut sebagai Madinah Al-Fadilah, Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu sebuah kota atau sebuah masyarakat. Madinah itu adalah terjemahannya kira-kira masyarakat saat ini, tidak spesifik kota, yaitu masyarakat yang utama, yang virtuous, yang utama, di mana para pemimpin dan para warganya itu mengejar kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini bisa dicapai jika kita harmonis, jika kita menjaga keseimbangan kebutuhan kita. Nah, ini jika kita merujuk pada hasanah klasik kita. Begitu juga Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun dalam kitab tarikhnya, dan yang paling terkenal kan muqaddimahnya, introduction-nya itu. Beliau juga mengukur dalam konsepnya disebut omron ya. Omron ini di dalam bahasa Indonesia mungkin disebut peradaban, dalam bahasa Inggrisnya adalah civilization. Dalam hal ini Ibnu Khaldun melihat masyarakat itu berjaya itu sebagaimana individu, sebagaimana manusia. Manusia itu kan bayi, remaja, setelah itu dewasa, tua, lalu meninggal. Kebudayaan atau peradaban juga sama. Kebudayaan itu lahir, kemudian berjaya, kemudian pelan-pelan itu juga tua dan lalu meninggal. Nah, ini konsep Ibnu Khaldun. Saya kira baik Ibnu Khaldun maupun Al-Farabi, dua-duanya filosof dan sejarawan terkenal di era pertengahan, itu sudah memberi peringatan kepada kita. Pentingnya harmoni dan pentingnya menjaga keragaman. Terutama Ibnu Khaldun itu dia adalah seorang sosiolog dan sejarawan yang mencatat hampir semua peradaban manusia dari era klasik hingga era modern. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Farabi dan Ibnu Khaldun, kita bertanya kenapa Islam di era pertengahan itu melahirkan orang semacam beliau ya, dan peradaban Islam hebat. Kuncinya adalah di peradaban itu, di keragaman yang mereka jaga. Jadi era Baghdad maupun era Damaskus itu menekankan keragaman, menerima semua unsur. Pertama kita lihat secara etnis ya. Ketika ibu kota pindah ke ibu kota mulai dari abad 8, 9, 10 sampai abad 12, pindah dari Hejaz ke Damaskus, ke Suriah, dan juga ke Baghdad, itu ditandai dengan keragaman etnis. Jadi yang menjadi Muslim tidak hanya orang Arab, orang Persia jadi Muslim, orang Afrika jadi Muslim, ya, seperti Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, itu kan bukan namanya aja Persi Al-Farisi. Kemudian orang Bizantium, orang Konstantinopel menjadi Muslim, orang India menjadi Muslim, dan bahkan orang Cina menjadi Muslim. Dan kita sendiri, orang Indonesia, bukan orang Arab, tidak berbahasa Arab, tetapi menjadi Muslim. Ini yang menarik ya. Jadi kenapa peradaban Baghdad era Abbasiyah itu berjaya dan menguasai dunia? Dan jangan bayangkan Baghdad itu seperti kota Nganjuk ya, mohon maaf, atau kota Bojonegoro, kota saya ya. Baghdad itu bayangkan New York, ya, New York, kota metropolitan,
para filosofnya kosmopolit, para pemikirnya juga luar biasa, yang menerima berbagai etnis, berbagai tradisi, berbagai disiplin keilmuan. Disitulah letaknya kemajuan, keragaman. Jadi baik Damaskus maupun Baghdad itu ditandai dengan keragaman. Tradisi keilmuan, tradisi yang berkembang itu tidak hanya tradisi Arab. Tentu saja mereka orang Arab ya. Mereka tahu Arab sebagai bahasa ibu mereka, tapi mereka menerima peradaban lain. Peradaban Persia, peradaban Romawi, Romawi Timur dan Romawi Barat ya, Konstantinopel maupun Italia, kemudian Cina, India, dan lain-lain. Ini jika kita belajar dari Romawi, belajar dari Baghdad. Kita coba belajar dari hasanah sejarah kita sendiri, yaitu Majapahit. Nah, kita familiar dengan Majapahit ya. Itu adalah puncak dari prestasi setelah Sriwijaya tentunya. Sriwijaya di Muaro Jambi di Sumatera. Majapahit itu kenapa berjaya? Salah satunya kuncinya juga keragaman. Keragaman dan keselarasan. Selaras, harmoni. Kebetulan di Majapahit itu ada dua tradisi utama. Dua-duanya itu dari India. Yaitu Hindu dan Buddha. Itu sangat terkenal karena Bhinneka Tunggal Ika kita dari kitab Sutasoma diambil. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Majapahit ini juga sangat beragam. Ketika Majapahit itu ekspansi, sebagaimana juga Baghdad, itu sampai pulau di luar Jawa, bahkan sampai Malaysia dan bahkan sebagian sampai Filipina ya. Dan mereka juga sangat beragam, berbagai macam tradisi ada di situ. Cina jelas, mereka menjalin hubungan dengan Cina. Sebagian warga Majapahit juga Cina ya. Jadi Jawa tidak satu-satunya karena Jawa di situ merujuk ke Sanskrit, Jawa kuno ya. Jadi Jawa itu lebih berarti Malay ya, Melayu. Jadi yang dimaksud Jawa pada era klasik adalah dunia Melayu atau masalah yang disebut Nusantara, itu yang dimaksud. Maka dalam kitab-kitab klasik yang disebut Al-Jawi itu merujuk pada Melayu, pada Nusantara. Jadi Jawa Al-Jawi itu tidak hanya Jawa ini, tapi seluruh Nusantara. Dan itu terkenal dengan keragamannya. Nah, dari situlah kita tahu bahwa kenapa Majapahit itu berjaya karena keragamannya. Kenapa Baghdad itu berjaya karena keragamannya. Nah, sekarang kita kembali ke Indonesia modern ya saat ini. Sejak awal para pendiri bangsa kita, mulai dari tentu saja Bung Karno ya, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir ya, dan lain-lain, Maramis ya, Wahid Hasim ya, semuanya itu sama kondisinya, selalu menghargai keragaman. Nah, Indonesia ini tidak akan bersatu jika ada usaha menyeragamkan. Misalnya etnis yang dominan saat ini di Pulau Jawa tentu saja etnis Jawa. Tapi kenapa bahasa Jawa tidak menjadi bahasa resmi nasional? Tetapi lebih memilih bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang baru. Ini bahasa Indonesia itu tidak ada sebelumnya. Yang ada adalah bahasa Melayu. Kemudian bahasa modern kita, bahasa Indonesia ini perpaduan dari bahasa Indonesia, sebagian bahasa daerah ya, dari berbagai macam suku kita diambil. Dan kemudian ditambah bahasa internasional, bahasa Inggris, bahasa Belanda tentu saja, bahasa India, bahasa Sanskrit kuno, kemudian sebagian masih ada sisa-sisa bahasa Portugis, ya, bahasa Spanyol. Itulah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menunjukkan keragaman. Nah, jadi jika kita ingin menjadi bangsa yang maju seperti era Majapahit, seperti era Baghdad, kuncinya adalah Indonesia itu beragam. Dan para pemimpin kita itu semuanya berkompromi. Semuanya itu musyawarah, tidak ada yang merasa dominan. Sehingga lahirlah negara Indonesia Pancasila, negara Pancasila. Negara yang berbhinneka tunggal ika. Nah,
ini juga seiring dengan faktor tradisi keagamaan kita. Tradisi keagamaan kita, coba kita lihat dalam sejarah ya, bagaimana Islam datang ke Nusantara ini. Islam datang ke Nusantara ini tidak melalui futuh, tidak melalui penaklukan, tidak melalui conquest, sebagaimana dalam sejarah bangsa yang lain. Tetapi ada banyak teori bagaimana Islam ini datang. Beberapa teori, diantaranya misalnya Islam datang ini melalui perdagangan, melalui Gujarat. Ada juga teori bahwa Islam datang ini melalui asimilasi, misalnya dengan Cina. Kemudian Islam ini datang melalui tasawuf, melalui gerakan sufi. Gerakan sufi ini. Kemudian Islam ini datang dan diperkuat oleh politik. Kebetulan berdirinya Pasai di Aceh ya. Nah, Aceh ini sangat luar biasa perannya dalam Islamisasi di Nusantara ya. Aceh, kemudian Demak, kemudian Tidore ya. Jika kita lihat pelan-pelan, semua itu menghargai keragaman. Artinya, Islam dibawa ke Indonesia ini melalui adaptasi dengan cara merangkul, tidak memukul. Kita lihat misalnya masjid yang ada di Kudus, Masjid Kudus ya, yang kebetulan masih utuh. Masjid itu terdiri dari batu bata merah. Batu bata merah, dan itu sangat menyerupai dengan tradisi tempat suci di Bali, seperti pura. Dan Sunan Kudus sebagai wali yang sangat terkenal di tanah Jawa ya. Tentu saja kita semua kenal Sunan Kalijaga karena menjadi Universitas Sunan Kalijaga. Tapi Sunan Kudus juga sangat terkenal. Walaupun Sunan Kudus terkenal dengan lebih ke arah Puritan, tetapi faktanya tidak. Sunan Kudus tetap mengadopsi model masjidnya, tidak mengubah arsitektur Jawa, Hindu, dan Buddha. Dan begitu juga kalau Anda pergi ke Kudus sampai saat ini, tradisi itu masih dijaga. Soto Kudus itu tidak dengan sapi, tapi dengan kerbau. Karena konon Kudus dulu itu banyak pengikut Hindu, sehingga menyembelih sapi itu sangat sakral. Tabu, melanggar aturan. Maka jawabannya dengan kerbau, dan juga dengan ayam. Begitu juga masjid di Kota Gede, di Yogyakarta, di Masjid Agung, Masjid Sultan Agung juga sama. Masih merefleksikan arsitektur Jawa kuno, Hindu Buddha. Kenapa ini ada hubungannya dengan moderasi? Saya tadi sudah bercerita apa yang dimaksud keragaman, walaupun tidak dengan definisi, tapi saya menunjukkan fakta dalam sejarah. Kenapa ini ada hubungannya dengan moderasi? Kenapa orang itu bersikap ekstrim ya? Kenapa orang itu menolak unsur lain? Karena orang itu tidak menyadari sejarah. Jika kita menyadari sejarah, kita runut pelan-pelan seperti tadi, maka kita akan menjadi moderat. Maka sikap kita akan menjadi tengah-tengah. Oh, ternyata Islam di Indonesia dan Islam tempo lalu, 1000 tahun yang lalu, itu tidak menolak eksistensi orang lain, tidak menolak tradisi orang yang berbeda dengan yang kita yakini. Jadi di situ. Jadi kalau kita ingin menanamkan moderasi, yang pertama dilakukan adalah mengenalkan keragaman. Yang pertama adalah lewat sejarah. Jadi kita pelajari lagi sejarah bangsa ini, sejarah Islam dan sejarah dunia. Ada lagi yang faktor kedua yang perlu saya diskusikan di sini adalah faktor pengalaman. Saya masih punya berapa lagi, Mas Kutub? Masih 15 menit lagi, Pak. Oke, 15 menit saya isi dengan experience, dengan pengalaman. Jadi sikap moderat satu itu terkait dengan pengetahuan sekitar, pengetahuan sejarah, bahwa Islam itu beragam, umat manusia itu beragam, dan sejarah kita itu adalah sejarah beragam.
baik secara Islam maupun secara Indonesia, itu adalah sejarah keragaman. Sejarah pertemuan antar budaya yang berbeda. Sebagaimana di Indonesia zaman itu. Ya. Islam bertemu dengan Hindu, Islam bertemu dengan Buddha, Islam bertemu dengan Cina, Islam bertemu dengan penjajahan, era Belanda, dan Islam bertemu dengan semangat nasionalisme dan patriotisme sehingga memerdekakan bangsa Indonesia. Dan di sini Islam tidak menolak unsur-unsur yang di luar tradisi Arab. Nasionalisme itu barang dari Barat, ya, itu lahirnya di Eropa, tetapi diterima oleh Soekarno. Jadi Soekarno di sini figur yang sangat penting karena dia berusaha menyatukan antara sosialisme, Islam, dan kemudian nasionalisme dalam salah satu artikelnya yang terkenal di bawah bendera revolusi. Sekali lagi untuk mempermudah perbincangan kita bahwa ini semua jika kita ketahui, jika wisdom, jika hikmah ini kita ketahui, jika kita sama-sama belajar bahwa sejarah kita itu beragam, maka itu akan mengurangi sikap ekstrim kita. Faktor yang kedua yang saya janjikan adalah pengalaman. Ya, pengalaman ini sangat penting. Ini kekinian. Jadi salah satu metode yang mungkin perlu dilakukan secara nasional adalah mengenal tradisi lain secara pengalaman pribadi. Ini akan mengurangi sikap ekstrim kita. Supaya kita tahu bahwa hidup ini beragam, teman kita juga beragam. Nah, kebanyakan dari kita itu terkungkung pada lingkungan atau pada pergaulan teman-teman yang searah atau seideologi, ya, atau seorganisasi. Dan saya kira misalnya Singapura atau Malaysia itu sudah mempraktekkan bagaimana multikultural, saya menggunakan bahasa lain selain keragaman, multikultural itu dilakukan dengan sistem kuota, terutama di Singapura. Di Singapura misalnya, apartemen itu harus dihuni berdasarkan persen, sekian persen orang Cina, etnis Cina, sekian persen etnis Melayu, sekian persen etnis bule, sekian persen etnis India, sekian persen etnis yang lain. Dengan begitu, pengalaman bergaul, berteman dengan budaya dan tradisi yang berbeda itu terbentuk. Nah, saya kira Indonesia itu sangat beragam, tidak hanya dalam sejarah sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Indonesia ada Aceh, ya. Aceh ini sangat penting, ya. Kemudian ada Bugis. Bugis ini sangat penting. Ada Sunda, ada Madura, ada Jawa, ada Dayak, ya, ada Timur, ada berbagai macam etnis. Dan yang diingat, ada berbagai macam tradisi keagamaan. Ada berbagai macam tradisi keagamaan, ya. Islam tentu saja sebagai mayoritas, tapi Islam ini kan banyak sekali organisasinya dan banyak sekali cara mempraktekkan yang satu dengan yang lain mungkin berbeda gayanya. Ya, yang jelas dua organisasi besar, ada Muhammadiyah, ada NU sebagai organisasi terbesar, ya. Kemudian ada Jamiatul Khair, ada Al-Irsyad, dan yang pertama kali berdiri, organisasi Islam yang berdiri itu motifnya justru malah memperkuat dagang, yaitu syarikat Islam. Ya. Dan saat ini di Indonesia ada banyak sekali organisasi keagamaan di dalam Islam itu sendiri. Nah, ini kan beragam Islam. Nah, bagaimana kita satu dengan yang lain itu saling mengenal, saling menghargai. Tidak justru mempertegas siapa saya, tetapi siapa Anda dan mari kita bersama-sama membangun. Nah, kalau orang ini punya pengalaman bergaul dengan orang di luar kelompoknya, maka dia akan moderat. Begitu juga tradisi keagamaan. Ya, ada Kristen itu ada banyak denominasi, ada banyak grup, ya. Kemudian ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan ada banyak di luar itu, sebagaimana MK tahun 2017. Di luar itu ada banyak sekali, dalam istilah Indonesianya itu aliran kepercayaan, tapi itu banyak sekali, ada ribuan, itu ada 1.300 sekitar.
Lah, pendidikan keragaman ini yang kita butuhkan. Lewat apa? Tidak perlu lewat menghafal. Ya. Jadi kita tidak perlu menghafal kitab Perjanjian Lama, menghafal Veda, menghafal berbagai macam kitab yang rumit-rumit. Sementara Al-Quran sendiri sebagai kitab suci kita, kita tidak sering baca ya. Tetapi lewat berteman. Ya, lewat berteman. Ya kita coba luaskanlah pergaulan kita. Berteman misalnya dengan orang Kristen, dengan orang Katolik, dengan orang Hindu, dengan orang Buddha, berteman saja. Dengan berteman kita akan menghargai mereka. Nah, kalau program pengalaman pertemanan ini dinasionalkan, saya kira ini akan mengurangi sikap ekstrim dan akan menumbuhkan sikap moderat. Oh, ternyata apa yang saya yakini itu bukan satu-satunya, tapi ada banyak hal. Ada banyak hal. Nah, surat Al-Hujurat yang menceritakan keragaman ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak suku, banyak bangsa. Ini sangat tepat sekali untuk melihat Indonesia. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ada syu'ub, ada qabail. Ya, ada etnis, ada subetnis. Ada nation, ada bangsa, ada berbagai macam kelompok. Wa syu'uban wa qabaila. Nah, ini yang saya maksud keragaman. Keragaman ini saya kira akan bisa jika dilakukan secara sistematis menjadi obat untuk menurunkan tensi kita, untuk meningkatkan sikap bijaksana kita. Kita akan menjadi bijaksana, kita akan menjadi toleransi ya, dan kita akan menjadi moderat. Ya. Kita akan menjadi moderat. Sikap moderasi bisa ditumbuhkan dengan cara belajar dan mengalami keragaman. Keragaman dalam sejarah Islam, keragaman dalam sejarah Indonesia. Ya. Nah, sejarah Islam tadi saya sudah cerita Baghdad sangat beragam, para filosof kita, para ulama kita, para pendahulu kita itu sangat menghargai keragaman. Kemudian sejarah Indonesia, bagaimana Islam di Indonesia ini menumbuhkan watak yang sangat berbeda, yang sangat menghargai keragaman. Ya. Dan itu adalah pertahanan bangsa. Kemudian poin saya yang kedua, keragaman ini bisa ditumbuhkan dengan menyadari lingkungan, dengan menyadari betapa beragamnya Indonesia. Baik dunia Islam maupun Indonesia ini sangat beragam, dan itu pantas kita pelajari dan pantas kita sadari. Dari situlah sikap moderat nanti akan timbul. Jadi sikap moderat itu tidak bisa didapatkan sekonyong-konyong, tidak bisa didapatkan hanya menekankan kamu harus moderat, tetapi harus ada yang menopangnya, yaitu sikap beragam. Dan itu pembelajaran perlu program yang sistematis. Terima kasih, saya kira itu yang bisa saya sampaikan.